dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Guys, nah ketemu lagi nih sama Bismillah. Sekarang I would like to tell you about procedure text. Apa itu procedure text? Apa saja yang ada di procedure text dan untuk apa itu procedure text? Okay. Procedure text. What is procedure text? Apa itu text procedure? Menurut kalian, text procedure itu apa sih? Procedure text. Procedure text is a text that explains how people make or do something step by step. Katanya, procedure text itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana seseorang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu langkah demi langkah. Itu untuk procedure text. So next, the structure of procedure text. Nah, procedure text juga mempunyai struktur. Ada berapa sih struktur yang ada di dalam procedure text? Procedure text have three structures. There are aim or goal or title. Aim or goal is a text contains about purpose of making or operating of something. Materials. Materials consist of ingredients and tools that are used in making something. The last step. Step contains the step or sequence that must be done so that the objectives outlined in the aim or goal to be achieved. Nah, struktur of procedure text itu ada tiga. Yang pertama aim or goal or title, dan yang kedua itu ada materials, dan yang ketiga itu ada step. Apa saja sih struktur ini? So next. Nah, untuk aim di sini atau goal atau title itu berisikan atau teks yang berisikan tujuan membuat atau mengoperasikan sesuatu. Nah, kalian kalau nanti ingin bikin procedure text, kalian harus tahu tujuan yang kalian ingin bikin itu apa. Nah, masukin di aim atau di goal atau di title ini. Ini lebih ke judul. Judulnya kalian misalkan how to make sweet tea. Jika kalian ingin membuat teh manis, berarti kalian harus atau tujuan dari pembuatan itu harus disimpan di struktur aim atau goal atau juga title. And then yang kedua di sini ada materials. Materials terdiri dari bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat itu sendiri dan juga alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Misalnya kalau misalkan bikin teh manis nih, bahannya apa? Bahannya kan teh, terus air panas dan juga gula, itu bahannya. Kalau misalkan alat yang dibutuhkannya itu berarti ada gelas dan juga sendok untuk ngoceh. Oke, itu untuk materials. Dan juga yang terakhir itu ada step. Step terdiri dari daftar urutan, instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Nah, kalau di step ini berarti kalian langkah-langkahnya itu apa saja atau bagaimana saja. Kayak misalkan bikin teh manis, random kan kalau bikin teh manis, ada yang air panas dulu, ada yang naruh gula dulu, atau ada yang ditaruh teh dulu. Nah, dimasukkan ke step ini. Oke, next. Di sini ada karakteristik procedure text. Karakteristik itu lebih ke ciri-ciri procedure text. So, apa saja sih ciri-ciri procedure text? First, using imperative sentences pattern or command. For example, cut, do not mix, and so on. Nah, di sini yang pertama itu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, cut, misalkan potonglah.
Kalau untuk misalkan kalian bikin sayur sop, potonglah wortel itu menjadi seperti dadu. Nah, seperti itu. Di sini juga ada do not mix. Do not mix itu jangan campurkan. Itu untuk bahan. Misalkan jangan campurkan bahan ini terlebih dahulu. Ini untuk step selanjutnya. Dan juga di sini ada so on. So on ini berarti menjelaskan untuk beralih ke step selanjutnya. So, second, using active verbs such as turn, put, do, mix, or etc. Nah, di sini menggunakan kalimat aktif, dimana kalau kalimat aktif ini tujuannya kan dilakukan. Prosedur teks itu kan untuk dilakukan kan. Jadi misalkan do, lakukanlah, mix, campurkanlah, seperti itu. Okay. And third, using connective or conjunction to short of activities such as then, while, or etc. Nah, di sini menggunakan konjungsi untuk mempermudah atau mempercepat aktivitas itu sendiri. Misalkan dari langkah pertama ke langkah selanjutnya. Jadi nggak terlalu banyak basa-basi. Misalkan then, oke, selanjutnya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang ketiga. Fourth, using adverbials or adverbs to increase detail the time, place, manner accurate, for example, for 5 minutes or 2 hours or etc. Yang keempat ini menggunakan adverbs atau keterangan waktu, di mana keterangan waktu ini sangat penting karena kalau misalkan kalian ingin bikin prosedur teks, kalian harus tahu misalkan bikin sayur sop itu berapa menit, kan gak mungkin diemin gitu kan, nanti gosong juga. Nah, misalkan untuk kalau misalkan bikin kue, nah untuk bikin kue itu di ovennya itu berapa menit, misalkan 15 menit atau misalkan 20 menit, itu supaya akurasinya itu lebih tepat. Okay. And the last, using the simple present tense. Di sini menggunakan kalimat simple. Simple present itu patternnya atau misalkan rumusnya itu adalah subject verb 1. Paham? Next, purpose of procedure text. Tujuan daripada prosedur teks. Prosedur teks itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama ada tujuan sosial dan yang kedua ada tujuan daripada prosedur teks itu sendiri. So, first, the social purpose of procedure text is to show how something is done through a sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Tujuan sosialnya itu adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan itu untuk tujuan sosialnya. Okay, next itu ada tujuan daripada prosedur teks itu sendiri. Nah, kalau ini tujuan daripada prosedur text itu sendiri. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or step. Nah, tujuan ini adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah yang tadi step by stepnya itu. Jangan lupa itu tujuannya, oke? Okay? Nah, di sini ada contoh nih. Ini how to make delicious pizza tadi masuk ke struktur aim atau goal atau title. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu di sini ada equipment. Equipment ini masuk ke material, tapi materialnya itu bagian tools, bagian alatnya. Alat apa saja yang digunakan untuk membuat pizza itu sendiri. Lalu di sini ada topping and the ingredients. Topping sama ingredients ini masuk ke materials, tapi ke bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pizza itu sendiri. Oke. Dan selanjutnya itu ada step. Nah, di step ini berarti langkah demi langkah.
langkah yang pertama untuk membuat pizza itu seperti apa. Gak mungkin kan kalian langsung misalkan bikin saus dan lain sebagainya, enggak kan, tapi itu harus berurutan, jadi step by step atau langkah demi langkah, dari langkah pertama sampai terakhir jadi pizza itu sendiri. Nah itu untuk prosedur teks. And thank you, I think enough. I hope you enjoy it with this video, and nanti saya akan kasih contoh video prosedur teks kakak kelas kemarin kalian. Kan kalau misalkan ini praktek ya, kalau misalkan yang ini, tapi di situasi seperti ini, Bismillah harap keep healthy and always wash your hand every time, and I hope all of you very well. Thank you, bye bye. Dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.